Belum masuk kan ya? Belum. Oh, sudah. Langsung aja mulai menunggu. Iya. Coba lagi lu. Connect IG. Kalau ibu apa yang udah IG? Oh, mau direkam sama ibu? Iya. Ya udah bisa. Ceng, jelasin kontak. Halo. Halo, Bawa yuk. mulai untuk acara. Halo, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Amin, siap. Saya mulai, sahabat-sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selalu dalam situasi jaga kesehatan dan tetap sesuai protokol kesehatan. Di sini Bawaslu Kementerian Kota Bekasi melakukan sharing. Sebenarnya ini lebih pada sharing. Pilkada sudah selesai ya Bang Andre. Pilkada Kota Depok. Kenapa kemarin pimpinan situasi untuk melakukan live streaming pilkada. Dan proses penanganan pelanggaran. Nah, kita tinggal ngulik serba di apa ya Bang Andre yang ada di Depok waktu ada pilkada kemarin. Nah, karena di Instagram tidak bisa lama dan interaksi dengan yang menyimak sahabat-sahabat interaksinya hanya via ketik mengetik ya saya. Nah, saya persilakan kepada sahabat Bang Andre, Hukum Data Informasi Bawaslu Kota Depok. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Novita, gitu kan, dan sahabat-sahabat Bawaslu Kota Bekasi ini yang sudah memberi kesempatan. Suaranya kedengeran? Iya, kedengeran. Jelas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah memberi kesempatan kami Bawaslu Kota Depok untuk sharing diskusi ya di kesempatan pagi atau menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan pembelajaran serta evaluasi kami juga dalam memberikan sharing informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Depok tahun 2020. Memang secara substansi ini ada tidak menjabarkan secara keseluruhan, jadi ada tema siang hari ini yang diminta oleh sahabat-sahabat Bawaslu Kota Bekasi ya, dan berkaitan dengan serba-serbi penanganan pelanggaran ya. Ya. Yang pertama kami ucapkan juga kepada audien nih yang hadir pada forum diskusi siang hari ini. Pertama ini Bawaslu Kota Depok
alhamdulillah telah menyelesaikan tugasnya dalam mengawal atau pelaksanaan Pilkada Kota Depok tahun 2020. Pilkada Kota Depok dan pilkada lainnya serentak tahun 2020 ini memang sedikit berbeda ya dari pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Karena apa? Karena kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Nah, hal itu menjadi titik tekan, walaupun secara substansi pelaksanaan pilkada tetap memakai aturan yang baku ya, tapi hanya ada penambahan bagaimana semua elemen yang berkecimpung atau turut serta dalam pelaksanaan pilkada ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu menjadi titik tekan, karena ini yang dikhawatirkan masyarakat atau ya semua orang ya, bagaimana ketika pilkada dilangsungkan apakah ada klaster atau hal-hal apapun terdampak dari COVID-19 ini terkait pilkada ini. Tapi syukur alhamdulillah walaupun di tengah pilkada kita bisa melaksanakan ini karena memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan tema siang hari ini, memang cukup menarik ya berbicara penanganan pelanggaran ya, terutama berkaitan dengan proses pelaksanaan pilkada. Karena di satu sisi kita juga diamanahkan berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran, di satu sisi juga kita diamanahkan dalam menerapkan protokol kesehatan yang memang tidak ada dalam hal-hal yang berkaitan dengan pilkada sebenarnya, tapi ada aturan baru ya, penambahan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Walaupun itu sanksinya langsung ya administratif gitu kan, teguran sampai pembubaran. Nah, serba-serba ini juga menarik karena kita di satu sisi secara pengawasan juga melaksanakan pengawasan berkaitan dengan tahapan, tapi juga berkaitan juga dengan protokol kesehatan. Jadi ketemu yang tidak pakai masker atau jaga jarak itu juga menjadi bagian dari pengawasan kita. Itu sangat. Yang kedua berkaitan dengan regulasi. Regulasi ini kita ada transisi ya. Ketika berjalannya waktu, hukum acara kita kan sebelumnya masih mengatur di Perbawaslu nomor 14 tahun 2017. Nah, ketika berjalan pada bulan September ini, Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu baru berkaitan dengan hukum acara penanganan pelanggaran, yaitu Perbawaslu 8 tahun 2020. Nah, ini bukan perubahan tapi penggantian. Jadi ada beberapa hal kemudahan-kemudahan berkaitan dengan bagaimana kita memproses atau menangani sebuah pelanggaran, baik secara administrasi, pidana pemilihan maupun etika serta hukum lainnya. Nah, hal-hal itu kita juga harus dituntut cepat untuk bisa menerapkan peraturan Perbawaslu ini. Itu. Jadi jangan sampai kita juga selalu berkomunikasi, jangan sampai ini menjadi walaupun ada hal yang sifatnya tetap ya, tapi ada perubahan-perubahan yang memang diatur yang tidak diatur di Perbawaslu 14 tapi diatur di Perbawaslu terbaru di nomor 8 tahun 2020. Nah, ini menjadi tantangan kami khususnya di Bawaslu Kota Depok dalam hal penanganan pelanggaran. Karena apa? Karena memang pola masyarakat dalam menyampaikan laporan ini kan ada yang memang semangat, ada yang memang ya entah takut, entah kurang informasi atau apa. Jadi seringkali sebuah hal yang misalnya menurut kata masyarakat atau kata warga atau peserta pemilihan ini sebuah pelanggaran, misalnya pelanggaran pilkada, tapi itu diobrolkan di media sosial yang sekarang ramai misalnya gitu kan, tapi tidak menyampaikan misalnya sebuah laporan kayak gitu.
Iya, iya. Ta- Bisa dipahami. Kadang-kadang kita kan punya SDM yang memang di satu kelurahan satu orang gitu kan. Ada kelurahan yang cukup luas sampai misalnya lebih dari 100 TPS gitu kan. Ada yang kelurahan yang sedang-sedang saja. Tapi memang SDM kan pengawasan di satu kelurahan satu orang. Di kecamatan 3 orang. Kita di Kota Depok ada 4.015 TPS untuk pilkada tahun 2020 ini. Tersebar di 11 kecamatan di 63 kelurahan, jadi ada 4.000 dan ada Bang 2 Andre, TPS. jumlah penanganan Bang Andre, Hmm, Bang, ya, untuk jumlah penanganan pelanggaran sendiri ada berapa itu waktu pilkada kemarin memprosesnya? kalau secara catatan kami, secara keseluruhan berkaitan dengan pelanggaran penanganan pelanggaran pilkada ini ada 19 penanganan pelanggaran gitu kan. Jadi ada 2 dari laporan, 17 temuan. Jadi misalnya 17 itu tidak murni memang dari kami Bawaslu, tapi itu ada perjalanannya, misalnya ada laporan kurang, tapi ketika dicek itu memang sebuah prosedur pelanggaran, makanya itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk memproses itu. Nah, setelah informasi awal kan itu menjadi temuan bagi Bawaslu, nah makanya klasternya di temuan. Jadi banyak juga laporan-laporan atau informasi awal. Kadang-kadang kan ini ada pelanggaran, ngirim hanya foto saja gitu kan. Ngirim hanya informasi saja. Jadi ya coba jadi tidak utuh gitu kan. Sedangkan secara regulasi kita kan harus penuh ya, dalam artian sebuah laporan itu secara utuh gitu kan. Itu kejadian di mana, apakah secara syarat formil dan materialnya itu terpenuhi atau tidak. Gitu. Ini kan ini menjadi hal dinamika kami dalam memproses sebuah penanganan pelanggaran, gitu Mbak. Jadi ada administrasi. 19 ya Bang, Bang Jadi Andre. 19 itu mayoritas apa pelanggarannya? mayoritas itu administrasi, dan hukum lainnya. Jadi ada misalnya pidana dan hukum lainnya. Jadi satu misalnya pidananya juga masuk, misalnya kayak ASN gitu kan, dia pidana pemilihan juga kita rekomendasikan ke KSN juga. Jadi kita ada 2 yang sudah ingkrah ya, karena tidak ada banding gitu kan dari di pengadilan negeri. Jadi kita ada 2 yang sampai putusan pengadilan negeri Kota Depok berkaitan dengan pidana pemilihan. Satu berkaitan dengan ASN yang terlibat dalam kampanye gitu kan, hadir atau terlibat langsung dalam kampanye. Yang satu berkaitan dengan unsur tim kampanye itu mengkampanyekan di rumah ibadah. Nah, itu salah satu. Jadi 2 indra sudah putus di pengadilan negeri Kota Depok. Iya, kalau yang ASN tadi gimana Bang? Coba ceritakan apa perilaku apa itu bisa dinyatakan melanggar kode etik. Ya, nah berkaitan dengan ASN memang trennya dari pilkada Kota Depok 2015 ke pilkada 2020 ini agak naik ya, karena tren pelanggaran ASN karena naik dalam artian kita ada 5 rekomendasi kita ke KSN yang kita sampaikan gitu kan, berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN. Dan baru 1 ya putusan itu ditembusan ke kita yang sudah ke PPK gitu kan, yang disampaikan oleh KSN, sudah putus oleh KSN, itu baru 1 yang rekomendasi kita. Jadi memang keberpihakan ya. Keberpihakan. Nah, ya terlibatnya ada yang memang tadi datang langsung gitu kan. Ada yang memang dengan simbol-simbol gitu kan.
ada yang memang mendukung gitu kan, walaupun misalnya katanya tidak sengaja, tapi itu kan kita tidak serta-merta kita menyalahkan, tapi kita kan kita pelajari dulu, kita kaji dulu apakah ini makanya seperti itu. Karena memang di regulasi sekarang kan kita misalnya berkaitan dengan laporan ya, berkaitan dengan hukum lainnya itu ketika misalnya syarat formil dan materialnya dan kita pelajari ini sudah masuk hukum lainnya bukan pelanggaran pemilihan, itu kita langsung menyerahkan misalnya meneruskan ke instansi terkait. Nah, ASN ini ketika kemarin ada problem komunikasi ya, mungkin ya ini ke depan juga problem ini mungkin berkaitan dengan komunikasi, karena miskomunikasi ini karena kita kan berkaitan dengan aturan, kan di aturan lama misalnya ketika kita menyampaikan rekomendasi ke ASN itu kan sudah ada kajiannya. Nah, tapi berkaitan dengan sekarang nih mungkin ada yang sudah kajian, ada yang memang secara utuh hanya sebuah laporan kita sampaikan langsung karena itu diaturnya seperti itu. Tapi mungkin karena miskomunikasi ini jadi ada beberapa komunikasi yang mungkin terputus atau dengan aturan baru itu. Makanya itu menjadi evaluasi kita sebagai kelembagaan itu untuk melakukan informasi agar tidak terputus, bagaimana ketika kita menerapkan ini juga instansi lain juga tahu bahwasannya sekarang aturannya seperti itu. Bang Andre, saya mau tanya nih, pada Kota Depok, kalau di Kota Bekasi kemarin kan ada tim Des Pilkada. Tim pilkada yang dibentuk dari gabungan dari penyelenggara, dari pemerintah setempat. Nah, apakah di Kota Depok sendiri ada tim Des Pilkada dibentuk enggak? Ya, kalau Des Pilkada dibentuk ada, tapi kan kadang-kadang kita juga tidak tahu program kerja atau pelaksanaannya seperti apa gitu kan, karena kita kadang kita berkomunikasi langsung berkaitan dengan pendidikan politik gitu kan, tapi ada hal lain yang memang mungkin apa pengawasan atau apa yang pasti Des Pilkada ada di Kota Depok gitu kan. Karena pada pilkada saat ini kan kita dituntut untuk berkoordinasi dengan stakeholder secara utuh ya, karena bukan lagi dalam menerapkan pelaksanaan pilkada ya, tapi karena kita sedang ada di pandemi ini gitu kan, di pandemi 19. Makanya kita juga dapat turunan baru oleh Bawaslu RI itu kan berkaitan dengan pembentukan Pokja. Nah, Pokja ini juga pencegahan berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi di situ ada stakeholder berkaitan dengan, karena dalam pelaksanaan pengawasan kita ada 24 pelanggaran terkait protokol kesehatan gitu kan. 24 ada yang ya. Nah itu juga langsung sifatnya teguran tertulis, tapi tidak sampai pembubaran, karena ketika kita sudah ada yang sudah komunikasi secara intensif gitu kan, ada langsung misalnya sudah komunikasi sudah tapi masih abai ya, kita berikan teguran tertulis langsung di tempat gitu. Jadi yang situasi pilkada ini kan agak unik terkait dengan apa di Kota Depok kemarin salah satu calon itu membagikan terkait dengan dana bagi-bagi beras dari Bansos. Apakah ada dari pengawasannya Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan itu, apakah ada yang melanggar atau tidak? Nah, berkaitan dengan itu sendiri, berkaitan dengan program pemerintah atau bansos itu kita tidak ada ya, terkait dengan pidana pemilihan gitu kan. Ada misalnya politik uang gitu, tapi itu kan tidak kuat ya, tidak, setelah kita telusuri dan apapun juga akhirnya dengan kami di Sentra Hukum itu berhenti ya, tidak naik ke tahap selanjutnya karena memang tidak unsur kita datangi juga proaktif gitu kan, berkaitan dengan laporan politik uang itu sendiri. Jadi memang trennya memang
Pilkada Depok ini ya ASN itu banyak yang kita dapati laporan. Ada yang misalnya kita menemukan ketika kita juga mengawasi, karena kan sekarang ini pilkada mungkin di pilkada di kota-kota lainnya sama, karena aturannya sama ya, gitu, penerapannya sama. Memang harusnya kan mereka pasangan calon ini dituntut untuk melakukan kampanye via daring ya, diutamakan gitu kan. Walaupun itu tidak signifikan dilakukan, jadi sangat presentasinya kecil sekali itu kan. Tetap metode lama dengan tatap muka langsung, pertemuan terbatas itu yang tetap dilakukan gitu kan. Jadi hanya daring, hanya beberapa kali saja gitu kan. Karena ya itu mungkin belum terbiasa saja gitu kan. Belum terbiasa saja bagaimana kita mengkampanyekan via daring, dan masyarakat juga belum terbiasa ketika melaksanakan kampanye. Jadi memang sekarang kalau kemarin masyarakat berbondong-bondong pindah ke tempat lain, sekarang masyarakat standby. Jadi pasangan calon yang door to door atau menyampaikan visi misinya langsung gitu kan. Jadi kenapa? Karena memang situasi dan aturannya berkaitan dengan pengerahan massa itu tidak boleh ya. Jadi ketika misalnya pertemuan terbatas juga kan ada maksimalnya gitu kan, tidak banyak orang. Jadi berkaitan dengan itu banyak pertemuan terbatas ya, mungkin hanya sekitar 10 gitu kan, itu tetap dilakukan lebih sering. Iya, ngadat-ngadat. Ya, Bang Andre. Nah, Yo, terputus ya. halo. Iya, nih sinyalnya. Gimana? Oh. Agak terputus suaranya. Terputus. Ya, sudah Bang Andre. Sudah jelas? Udah, dengeran. Nah, Bawaslu menangani sengketa proses tidak kemarin? Oh, suka sengketa ya. Ada, tapi apa namanya, kita halo, kedengaran? Masih terputus ya? Ya. Halo. Andre. Ya kok. Oh ya, sudah jelas. Ya, lanjut Bang. Lanjut terkait dengan sengketa. Andre. Ya. Terdengar. Ya, lanjut. Dengar. Ya. Berkaitan dengan kita tidak sampai memproses ya sengketa pembelian ya, tapi memang ada permohonan, tapi karena legalitas tidak ada gitu kan, ada permohonan itu, jadi tidak dapat diterima gitu. Permohonan, kita ada satu permohonan tapi setelah digaji kita mungkin tidak dapat diterima karena memang kita juga menyelesaikan sengketa proses antar peserta pemilihan gitu kan, yang itu dilakukan oleh Pak Cam ya, jadi langsung gitu kan berkaitan dengan
dengan pemasangan alat peraga kampanye gitu kan. Ada pasangan calon, tim kampanye yang merasa keberatan gitu kan, ya kita juga melakukan proses mediasi dan musyawarah dengan cara cepat ya. Satu, kita lakukan proses itu seperti itu. Iya. Di proses cara cepat ya, berarti ya proses sengketa cepat ya. Iya, Nah, itu ada Bawaslu Kota Depok juga untuk hadir tidak terkait dengan melakukan proses sengketa cepat? Ya, komunikasi langsung, mengarahkan langsung ya gitu kan. Karena Pak Wali juga kadang langsung hadir gitu mengarahkan. Jadi kita juga sudah menuntun untuk bagaimana melakukan proses itu. Jadi kan selama ini kadang proses-proses itu tidak teradministrasi, apakah itu bagian dari sengketa atau tidak. Kadang seperti itu. Tapi karena kita sudah menguatkan hal-hal berkaitan dengan aturan, gitu kan, ke seluruh jajaran Bawaslu Kecamatan. Ada ketika misalnya berkaitan dengan proses itu, kita secara administrasi ada gitu, itu tertulis gitu kan. Jadi melakukan mediasi, melakukan dan menyampaikan hasilnya yang tertuang di formulir berkaitan dengan sengketa. Dan itu diarahkan langsung oleh Bawaslu Kota Depok. Kait APK, APK-nya gimana? Iya, itu kan terkait APK sengketanya ya. Nah itu terkait APK itu bukan tempat atau bagaimana? Terkait ini, jadi ada salah satu tim kampanye dari pasangan paslon itu merasa keberatan APK-nya tertutupi oleh APK pasangan calon lain, gitu kan. Nah dia yang duluan memasang gitu tiba-tiba sebenarnya tertutupi gitu kan. Nah ini kan proses-proses di tengah-tengah masyarakat ini kan juga harus selesai secara utuh ya, jangan sampai timbul gejolak berkaitan hal-hal seperti tadi. Makanya kita lakukan untuk melakukan arahkan untuk melakukan proses pemohonan, kita administrasikan dan akhirnya bisa diselesaikan, jadi dipindahkan dan disejajarkan pemasangannya. Memang kan APK ini kan kadang susah gampang ya. Susah gampang seperti apa maksudnya? Kita kadang-kadang sudah menertibkan, tidak sampai 1x24 jam itu kita bangun tidur sudah mulai kembali ya itu. Nah, makanya ini persoalan klasik gitu. Iya, dan itu kan harus ada penertiban juga ketika memang tidak ada sengketa cepat kan juga. Para kandidat ini saling berebutan, nggak ada yang menengahi, itu bisa resisten di horizontalnya. Iya, karena kan itu juga tidak cepat. Misalnya kita ada misalnya ini melanggar, kita langsung kan kita kan nggak cepat, karena berkaitan dengan rekomendasi itu kan kita ada komunikasi stakeholder yang memang terus kita melakukan proses-proses itu. Kita harus berkomunikasi aktif dengan Satpol PP, gitu, Satpol PP dalam hal ini juga berkaitan dengan itu. Jadi kita kan menjadwalkan, karena tidak SDM Satpol PP mungkin juga ya tadi itu, karena semuanya kan satu sisi kita tentang pencegahan COVID-19 gitu kan, aparat pemerintah juga di satu sisi juga kita melaksanakan harus jadi berimbang gitu, berimbang dalam hal membagi tugas mereka gitu kan, kadang bisa kadang baru besok gitu. Yang mungkin kita bagaimana mengkomunikasikan itu ke tim kampanye gitu kan, ke masyarakat yang menyampaikan laporan gitu, kita menyampaikan itu. Ya kan banyak, terus kan APK itu kan
ada yang difasilitasi, ada yang mandiri gitu kan. Memasang APK itu ya kelebihan. Seperti itu, Mbak. Kita udah 30 menit ini. Iya. Bang, apa namanya gitu. Yang unik menurut Bang Andre ngebagikan hidup data informasi terkait dengan kemarin melakukan pengawasan, kemudian penindakan. Itu ada yang unik nggak di Kota Depok? Ya, sebenarnya sih unik atau seperti apa ya? Ini menjadi tantangan ya, bukan ini tantangan kami ya. Misalnya dalam memproses sebuah penanganan pelanggaran. Di satu sisi misalnya dalam meminta verifikasi. Kan kadang-kadang itu kita tidak bisa menunggu. Kenapa tidak bisa menunggu? Karena bicara proses penanganan pelanggaran ini kan sangat singkat sekali dalam pemilihan ini. 3 hari plus 2 gitu kan. Bagaimana kita memproses itu dengan cepat? Ya kita kadang bisa menjemput bola gitu kan. Karena kita sudah panggil tapi misalnya karena ketakutan misalnya kopi ya kita memang sederhanakan itu gitu. Jadi kita jemput bola gitu kan, kita mengoperasi tempat atau bisa macam hal yang terdekat. Oh misalnya di kecamatan mana jauh dari kota ya kita standby di kantor kecamatan atau di pengawas kecamatan untuk melakukan klarifikasi. Itu untuk mempermudah klarifikasi itu. Itu tantangan ya dalam proses pelanggaran ya. Belum lagi misalnya ketika sudah diambil tidak hadir lagi, itu kan juga tantangan kita ya dalam memproses sebuah karena kita kan tidak sudah mati yang panggil kita jemput paksa ini kan itu kan nggak bisa gitu kan. Jemput paksa ya ada kita diketahui orang gitu. Jadi sering kok ya uniknya ya mungkin apa ya kadang-kadang apakah ketemu tim sukses ya kan, ketemu tim sukses, kemudian ada yang melobi Bawaslu Kota Depok kayak gitu. Alhamdulillah tidak ada yang sampai ya Kan itu terkait netralitas ya, netralitas benar-benar gitu kan. Ya kita sudah nguat dan alhamdulillah tidak ada masukan-masukan dalam hal seperti tadi gitu kan. Syukurnya alhamdulillah tidak ada. Ya walaupun misalnya kita memproses itu kan ya kayak misalnya pidana pemulihan itu kan sedikit rumit ya. Rumit dalam artian apa? Karena bukan Bawaslu itu sendiri tapi bagaimana tim sentra gakumdu ini melaksanakan proses itu gitu kan. Jadi komunikasi yang baik di tim sentra gakumdu itu menjadi bagian penting dalam proses penanganan pidana pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memproses itu secara utuh ya. Jadi kadang-kadang mungkin di banyak pihak menurut Bawaslu ini sudah menjadi sebuah pelanggaran pidana pemilihan. Tapi setelah proses ternyata mentok ini bukan tidak cukup kuat untuk pidana untuk proses lanjut. Tapi pemilih berapa pidananya sampai inkrah ya berapa? Dua inkrahnya dua. Karena kasus apa? Gimana? Kasus apa yang pidana pemilihan? ASN sama kampanye di rumah ibadah. Ya kan kita kadang-kadang berdebat masalah ini masuk tidak dalam rasa aturan itu atau tidak. Bagaimana misalnya ya kan kadang hal-hal itu sudah
ya kita sekarang melihat lah evaluasi kita di Bawaslu atau kita sering membaca berita dan lainnya. Sekarang kita sudah menerapkan pasal 71 seperti menurut Bawaslu gitu kan. Banyak juga yang tidak dijalankan rekomendasi oleh KPU kan itu ada juga. Itu menjadi apakah ada sebuah perbedaan menafsir karena kan ternyata ketika rekomendasi gitu kan masih dikaji kembali oleh KPU kan ya, itu kan menjadi dinamika baru kan dalam proses ini. Berapa rekomendasi dari Kota Depok yang ditindaklanjuti KPU Kota Depok? Ya ada beberapa ada yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Depok gitu kan. Misalnya berkaitan dengan data pemilih, data pemilih gitu kan. Kemarin kan secara aturan ada dengan di KPU aturan seperti ini, tapi kan kita aturannya seperti itu gitu kan. Ya ada beberapa yang tidak dijalankan rekomendasi berkaitan dengan data-data. Terakhir Bang Andre berpesan ya. kepada ini sahabat-sahabat yang menyimak live di Instagram ini untuk ke depan seperti apa di RUU Pemilu ternyata dihentikan. Nah, kalau ada, nah itu apa saran-saran dari Bang Andre karena situasi pandemi Bang Andre kan mengalami ya bahwa salah satu yang mengalami proses ada dalam situasi pandemi. Iya, memang salah satu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ini kan pandemi. Kita bisa kadang terhalang oleh bertemu langsung proses itu. Makanya media atau IT itu kan menjadi peran penting bagaimana ke depan kita melaksanakan proses. Jadi secara streaming atau hal apapun itu menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita dalam proses. Jadi penguatan itu ya walaupun misalnya belum ada aturan baku misalnya proses misalnya secara streaming seperti ini kita melakukan klarifikasi gitu kan walaupun misalnya di pengadilan atau di hal-hal lain sudah melakukan proses sidang dengan live streaming seperti ini gitu kan. Nah itu menjadi evaluasi dan penguatan ke depan berkaitan dengan ketika misalnya ada hal seperti ini atau bukan hal seperti ini saja mungkin jarak atau memang kendala yang lainnya berkaitan misalnya tidak bisa hadir secara itu yang pertama. Yang kedua dalam ya kadang-kadang kan aturan ini selalu ada penguatan perubahan gitu kan. Nah ini kan kita juga harus cepat melakukan adaptasi terkait peraturan itu bagaimana kita bisa jadi sama dengan yang lainnya jadi jangan sampai kita berbeda nih yang lain seperti ini ya nah, itu kan dalam penerapan aturan itu. Yang terakhir juga dalam menjalani itu apa adanya aja kita kan proses itu kan diamanahkan dalam kita sendiri sebagai pengawas dulu ya dalam kita mengawasi melakukan pelanggaran ya apapun misalnya ada tadi yang mau kita sampaikan misalnya apakah ada makan gelap misalnya gitu kan itu ya kaleng ya alhamdulillah sih di demo 2 kali alhamdulillah. Tapi aman ya. Ya memang karena kita bagaimana kita ini ya kadang-kadang kan memberi pemahaman atau informasi secara utuh ke masyarakat itu juga harus intens ya. Kadang-kadang kan ramainya sih tidak di alam nyata tapi ramainya itu kan di media sosial gitu kan. Hal-hal yang belum berproses atau mungkin itu isunya mungkin agak off atau apa itu sudah diolah di media sosial sudah ramai.
Tapi ketika misalnya kita sampaikan misalnya secara utuh, ini sebenarnya tidak seperti ini. Ya itu juga kita jangan sampai ngikuti alur, oh ini seperti ini, jadi tantangannya kadang-kadang sudah ramai ini baru kita ini. Nah itu juga menjadi tantangan baru dalam kita melakukan proses-proses pengawasan di media sosial, misalnya seperti itu. Itu menjadi hal. Terima kasih Bang Andre sebagai Korbit Hukum Data Informasi Bawaslu Kota Depok yang pada pagi menjelang siang ini di situasi kredit ya kan, mau menjelang makan siang ya kan, sudah memberikan menu sarapan ke kita semua dengan serba-serbinya waktu penanganan pelanggaran di Pilkada Kota Depok. Terima kasih sahabat-sahabat. Di sini ada pimpinan Bawaslu Provinsi, ada Pak Nu. Semoga selalu sehat. Kemudian sahabat-sahabat semua yang menyimak, semoga diberi kesehatan dan jaga sesuai protokol kesehatan. Kemudian kalaupun tidak penting sangat, tidak usah keluar kemana-mana. Harus ada puisi, saya mau bacakan puisi untuk menutup akhir live Instagram pada siang hari ini. Hari ini adalah hari demokrasi, di mana setiap rakyat berpartisipasi. Bapak, ibu, kakek, nenek, memilihlah sesuai hati nurani. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, salam buat semua ya. Sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir dalam diskusi ini. Mohon maaf ya, mohon maaf misalnya ada kekurangan dalam menyampaikan diskusi ini, gitu kan. Mohon maaf. Ya, saya terima kasih sekali nih sudah bisa bergabung dengan sahabat kami di bawah Kota Bekasi. Ya, mudah-mudahan kita ke depan juga diberi kelancaran dalam menjalankan tugas ini, dan kebebasan demokrasi masyarakat kita juga bisa dapat diperoleh dengan baik. Terima kasih, saya cukupkan sekian ya, sahabat-sahabat Bawaslu. Bila ada yang ingin melihat lebih lanjut, komunikasi lebih lanjut, boleh diskusi via WA. Terima kasih. Ya.